Udah nyebrang deh. Ada si hitam mah? Hah? Oh ini bus hitam. Pernah tahu kalau di Gunung Halimun Salak ada jalur pribadi untuk sampai di atas gunung? Nah, gue punya ceritanya tentang jalur tersebut. Sebut saja nama gue Zoldi. Pengalaman ini gue alami tahun 2019. Berhubung gue dapet job nganter orang di sebuah perusahaan, ya udah gue ambil aja job itu. Gue dapet job nganter 2 karyawan baru ini ke daerah Bogor, yaitu daerah Gunung Salak. Singkat cerita, gue berangkat tuh siang hari dari Jakarta. Tiba di Gunung Salak itu kira-kira pukul 3 atau 4 sore. Oh iya, gue sampai di Gunung Salak itu masih di kaki Gunung Salaknya ya. Perusahaan ini punya perumahan atau mes di daerah kaki Gunung Salak tersebut. Sampai di mes, gue istirahat sebentar untuk sekedar ngerokok dan ngopi. Dan ketemu juga mamang di sana yang biasa ngurus komplek perumahan atau mes di daerah tersebut. Sambil ngobrol-ngobrol sebentar, mama ngomong ke gua, "Mau nganter karyawan ke atas, A?" "Iya, Mang." "Oh, sampai kelar? Sampai malam dong?" "Nggak tahu juga, Mang. Saya berharap mah cepet kelar pekerjaan di atas, biar cepet turun deh." "Oh ya udah, hati-hati ya, A." "Iya, Mang. Terima kasih." Oke lah, kelar ngerokok, ngopi, ngobrol sebentar. Gue lanjut lagi tuh jalan nganter karyawan 2 orang itu dengan mobil. Gue nganter mereka itu sampai atas Gunung Salak. Nah, yang belum tahu kenapa gue bisa anter mereka sampai atas gunung pakai mobil, gue jelasin dulu ya. Perusahaan ini tuh punya jalur pribadi khusus sampai atas Gunung Salak. Kalau yang belum tahu, jalur ini juga pernah dipakai untuk evakuasi korban pesawat Sukhoi yang nabrak Gunung Salak sewaktu itu. Pokoknya perusahaan minyak terkenal deh. Oke lanjut. Gue jalan lagi nih lewat jalur tersebut sore hari. Masih cerah sih, belum gelap. Nah, di sepanjang jalur itu, di pinggiran jalannya terpasang pipa minyak besar sampai atas gunung. Pemandangannya juga enak banget. Sampai gue lihat tuh ada macan yang lewat di atas pipa minyak itu. Beneran macan ya. Karena wajar aja sih di hutan atau gunung. Macannya berwarna hitam, macan kumbang mungkin. Terus ya. Terus dengar. Satu bang lah. Satu bang. Oke, maju. Udah nyebrang deh. Ada si hitam mah? Hah? Oh ini bus hitam. Singkat ceritanya gue sampai tuh di atas Gunung Salak nurunin karyawan itu. Sampai di atas pun sudah gelap, jam 6 atau 7 malam. Jadi mereka itu ada tugas benerin kerusakan di atas. Istirahat sebentar lah gue sambil ngerokok lagi ngilangin suntuk. Gue nungguin rada lama sih, sekitar 2 jam gak kelar-kelar tuh. Akhirnya gue samperin mereka dan gue nanya, "Belum kelar mas?" "Belum mas, kayaknya sih bakalan kelar sampai besok nih." "Mas turun duluan gak apa-apa?"
Kalau nanti udah kelar kita suruh Mamang aja yang jemput. Oh ya udah mas kalau gitu. Oke lah, persiapan mau turun nih gue. Sebelum turun gue sebatang rokok lagi nih. Nah sambil menikmati rokok, gue pun tersadar. Anjrit, ini kan malam Jumat. Masa iya gue turun gunung sendirian gelap-gelap malam Jumat pula. Di situ gue mulai agak parno tuh. Gue pun inisiatif nyari orang buat turun gunung. Dan ketemu tuh gue sama orang karyawan PLN. Dia juga lagi benerin kerusakan di atas gunung ini. Mereka ada 5 orang. Gue pun inisiatif nyamperin, sekedar pengen ngajak turun bareng. Gue samperin lah mereka. Permisi mas, belum kelar kerjanya. Belum mas, besok mungkin. Masnya nganterin karyawan Teflon. Teflon ini nama perusahaan minyak yang karyawannya gue anter ya. Jadi gue sebut aja nama perusahaannya Teflon. Kalian pasti tahu kok perusahaan minyak ini. Oh gitu mas. Rencana saya mau ajak bareng turun kalau emang udah kelar. Ya udah deh mas, terima kasih ya. Gue jawab itu sambil jengkel sebenarnya. Gue turun sendirian, gak ada temen. Dan di situ otak gue di pikiran udah campur aduk deh pokoknya. Agak scare juga sih sebenarnya turun sendirian gelap malam Jumat di gunung pula. Udahlah, dengan keberanian yang masih ada, gak apa-apa deh gue gas turun juga malam ini sendirian. Gue nyalain deh tuh mobil, melewati jalur yang gue ceritain tadi. Sumpah gelap banget kondisinya. Jadi cuma sorot lampu mobil gue doang di jalan. 20 menit berlalu, gue masih di jalur itu, masih aman. Nah biar otak gue gak ada kepikiran takut, sambil nyalain musik di mobil sambil ngerokok. Dan gak lama, tiba-tiba di bagian kursi paling belakang mobil gua kedengeran suara yang berisik. Mobil gua kan 3 baris tempat duduknya ya, depan, tengah, dan belakang. Nah suara berisiknya tuh kayak botol aqua yang dilempar-lempar ke kursi tengah. Gua udah ketakutan pada saat itu. Gimana gak ketakutan? Gue sendiri di mobil ini. Udah panas dingin gua. Rokok gua bakar terus biar ngilangin ketakutan gua. Dan tiba-tiba gue ngerasa tuh ada orang yang duduk di kursi tengah gue. Tambah takut lah gue. Dalam hati gue gak bakalan mau ngeliat ke kursi belakang. Tapi di saat ketakutan itu muncul rasa penasaran. Saking penasarannya gue, akhirnya gue lihat tuh dari kaca tengah mobil gue. Kan bisa lihat ke belakang ya. Nah gue intip pelan-pelan. Dah, sumpah gue lemes banget pas ngeliat. Jadi itu yang gue lihat ada cewek pakai baju putih, rambutnya panjang banget sampai nutupin wajahnya dong. Pokoknya kayak Miss Kunti deh. Gue lemes banget sumpah. Gue udah gak berani lagi buat lihat kaca tengah gue, apalagi buat nengok langsung ke belakang. Gue tetap fokus nyetir mobil sampai ke bawah, karena gue yakin itu Miss Kunti masih duduk di kursi belakang gue. Gue ngerasain banget. Dan sampai deh tuh gue di bawah, di tempat mes karyawan itu. Kira-kira pukul 11 atau 12 malam gue sampai mes di bawah. Gue keluar mobil, gue cek nengok bangku belakang gue. Itu Kunti udah gak ada. Aman lah pikiran gue. Ternyata mereka yang di mes belum pada tidur. Di tempat mes ada 5 karyawan, 4 cowok dan 1 cewek. Tempatnya lumayan besar. Disuruh masuk lah gue sama mereka, nawarin buat istirahat tidur di sini. Kebetulan memang masih ada kamar yang kosong. Nah ya udah deh, karena gue capek juga seharian, akhirnya gue terima aja buat istirahat tidur di mes itu. Pagi langsung balik dalam pikiran gue. Ngobrol-ngobrol lah kita di ruang tamu. Tapi gue gak cerita ke mereka dengan kejadian gue tadi di jalur itu pas sewaktu gue turun gunung. Udah malam juga kebetulan. Akhirnya pada bubar tuh izin buat tidur. Dan akhirnya kita pun masuk kamar masing-masing. Saat itu gue udah gak mikirin kejadian Miss Kunti, karena gue pikir udah aman lah ya. Dan selang beberapa menit, tiba-tiba dari kamar karyawan cewek ada yang teriak. Kita semua pun bangun tuh nyamperin kamar cewek tersebut. Nah pas kita samperin, ternyata tuh karyawan cewek lagi nangis ketakutan. Akhirnya kita semua pun ngumpul tuh di ruang tamu. Si cewek pun bercerita, pas tadi dia di kamar mau tidur, tiba-tiba ada sosok perempuan baju putih, rambutnya panjang. Pokoknya Miss Kunti deh, jalan di kamar dia terus nembus tembok. Akhirnya kita tenangin tuh si karyawan cewek itu. Dan gak lama ketika kita ngobrol di ruang tamu, tiba-tiba itu Miss Kunti nongol dong. Dia kayak jalan gitu di ruangan tamu menuju dapur. Kita semua ngelihat parah, pada kaget deh tuh.
Akhirnya gue ceritain tuh sama kejadian yang gue alami di jalur pas gue turun tadi. Dan gue punya inisiatif, mending kita keluar aja dulu semua. Entah kemana, yang penting kita keluar dulu dari mes. Ya udah deh, kita keluar mes. Nah, pas gue terakhir mau nutup pintu, itu pintu tiba-tiba nutup sendiri dong, sampai kenceng banget. Wah, udah gak wajar deh nih menurut gue. Akhirnya kita cabut deh tuh pakai mobil. Gue juga gak tahu tujuan gue kemana. Yang penting kita keluar dulu deh dari mes itu. Dan akhirnya kita nemu warung-warung tuh. Gue juga gak tahu itu di mana. Dan pokoknya gue cuma 30 menit menuju warung itu. Dan di sana kita cuma ngopi-ngopi gak jelas deh. Si karyawan cewek juga masih ketakutan, nangis terus. Ya udah, pas azan subuh akhirnya gue balik tuh menuju mes. Karena gue pikir kan emang udah pagi dan azan subuh pula. Masa iya masih ditongolin? Akhirnya kita sampai mes itu pagi-pagi. Dan alhamdulillah gak ada kejadian apa-apa. Kemudian gue mutusin buat balik langsung ke Jakarta. Bodoh amat dah, walaupun capek dan ngantuk juga. Dan sampai Jakarta ya udah gue istirahat di rumah. Tapi besoknya gak tahu kenapa gue kayak orang kesambet, meriang gue 3 hari. Gue ceritain deh tuh kejadian gue yang kemarin gue alami ke temen gue. Dan temen gue ini yang bisa dibilang ngerti lah gitu-gituan. Ya udah, akhirnya gue dikasih air putih disuruh minum. Dan setelahnya alhamdulillah sudah enakan. Wassalam. Terima kasih untuk yang mendengarkan cerita singkat gue ini. Jangan lupa like, comment, and share video ini. Subrek dan nyalain lonceng notifikasinya juga, supaya kalian gak ketinggalan cerita-cerita yang baru. Salam permistisan duniawi, salam lestari.